Renungan pada hari ini diambil dari kitab Yesaya. Demikian firman Tuhan yang disampaikan di dalam Yesaya 55 ayat 2. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Konsumerisme merupakan pandangan yang mendorong manusia untuk menjalankan proses konsumsi barang dan jasa hasil produksi dengan berlebihan secara sadar dan berkelanjutan. Konsumerisme menyebabkan orang melakukan konsumsi bukan lagi karena kebutuhan, tetapi karena keinginan. Seorang yang konsumtif berupaya memperoleh kepuasan tertinggi dalam hidup dari tindakan konsumsi yang dilakukannya. Seorang yang konsumtif membangun identitas dirinya dari tindakan konsumsi yang dilakukannya. Seorang yang konsumtif berupaya memperoleh rasa aman dari banyaknya barang yang dimilikinya. Hedonisme merupakan pandangan hidup yang menganggap bahwa orang akan menjadi bahagia dengan mencari kesenangan sebanyak mungkin melalui berbagai cara seperti menikmati hiburan, memiliki harta sebanyak mungkin, kegiatan seksual, dan sebagainya. Hedonisme meyakini bahwa kesenangan atau kenikmatan merupakan tujuan hidup manusia. Konsumerisme dan hedonisme mengajak orang memberikan kenikmatan jasmani berlebih dalam berbagai macam wujudnya dan memuaskan mata indrawi melalui pengalaman menyenangkan hingga yang spektakuler. Konsumerisme mengajarkan bahwa kehidupan yang lebih baik dan berkualitas akan didapatkan jika menggunakan produk dengan merek tertentu. Konsumerisme dan hedonisme mengajak umat manusia untuk memuaskan keinginan daging dan keinginan mata serta kebanggaan hidup sesaat tanpa disadari. Iklan bukan hanya sekedar media untuk menyampaikan informasi bahwa produk tertentu tersedia di pasar, tetapi menjadi media untuk mengubah persepsi orang tentang manusia dan kehidupan. Konsumerisme dan hedonisme menghasilkan ketamakan, hasrat berkelanjutan untuk memiliki barang dan uang lebih banyak dari yang diperlukan. Konsumerisme dan hedonisme mendorong terciptanya budaya tamak yang dianggap wajar oleh masyarakat. Karena mendorong orang untuk terus mengkonsumsi berbagai produk yang ditawarkan, orang melakukan konsumsi bukan lagi karena kebutuhan, tetapi karena mengikuti tren yang ada. Orang tidak bisa lagi membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Akhirnya, begitu banyak orang mengalami adiksi konsumtif, merasa tidak nyaman jika tidak mengkonsumsi berbagai produk yang ditawarkan. Begitu banyak orang merasa turun harkat martabatnya sebagai manusia jika tidak menggunakan berbagai produk dengan merek tertentu. Begitu banyak orang terjebak di dalam situasi harus mengkonsumsi berbagai produk yang dianggap mencerminkan kualitas yang sesuai tuntutan zaman. Begitu banyak orang, termasuk orang percaya, terjerat di dalam gaya hidup konsumtif yang hampa dan menyesakkan. Kemudian ketika penghasilannya tidak cukup membiayai gaya hidup konsumtif yang dibiasakannya, orang telah masuk ke dalam persoalan keuangan. Ketika pola hidup konsumtif tetap dilanjutkannya sementara penghasilannya tidak bertambah, orang akan segera terjebak di dalam persoalan keuangan berat berkelanjutan. Karena itu, ketika sekumpulan orang percaya masuk ke dalam pola hidup konsumtif dan hedonis, Allah mengingatkan, mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Mengapa orang menggunakan penghasilan yang diperoleh dengan susah payah untuk sesuatu yang hanya memuaskan kenikmatan tubuh dan menyenangkan mata serta kebanggaan hidup sesaat? Allah mengingatkan anak-anaknya supaya tidak menjadi hamba kenikmatan tubuh dan menyenangkan mata serta kebanggaan hidup sesaat. Allah meminta supaya setiap orang percaya belajar sungguh mencukupkan diri dengan yang ada. Mencukupkan diri berarti membuat penghasilannya, berapapun itu, cukup. Itu berarti mengatur supaya jumlah uang yang dikonsumsi lebih sedikit dari penghasilan yang diperoleh. Mengkonsumsi dalam jumlah lebih rendah dari penghasilan yang diterima. Salah satu elemen penting dalam mencukupkan diri adalah menahan diri. Menahan diri dimulai dari kemauan untuk tidak melanjutkan keyakinannya bahwa dirinya akan memperoleh kepuasan tertinggi dalam hidup dari tindakan konsumsi yang dilakukannya.
kemauan untuk tidak melanjutkan upaya membangun identitas dirinya dari tindakan konsumsi yang dilakukannya, kemauan untuk tidak mencari rasa aman dari banyaknya barang yang dimilikinya, kemauan untuk melepaskan keyakinan bahwa dirinya akan memperoleh kepuasan tertinggi dalam hidup dari tindakan konsumsi yang dilakukannya, didasarkan kepada kepercayaan terhadap perkataan pribadi kedua dari Allah Tritunggal yang menciptakan manusia. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Lapar adalah kebutuhan untuk memperoleh makanan bagi tubuh, haus adalah kebutuhan untuk memperoleh minuman bagi tubuh jasmani. Lapar dan haus adalah kebutuhan jasmani yang paling mendasar. Ungkapan lapar dan haus digunakan untuk menunjukkan betapa mendasarnya kebutuhan setiap orang terhadap kebenaran Allah. Orang yang lapar harus segera diberi makan supaya kenyang, orang yang haus harus segera diberi air supaya hilang rasa hausnya. Hal ini menunjukkan betapa mendesaknya kebutuhan orang terhadap kebenaran Allah. Jiwa yang memperoleh makanan rohani yang cukup adalah jiwa yang mengalami kedamaian. Jiwa yang memperoleh minuman rohani yang berlimpah adalah jiwa yang sejahtera. Jiwa yang memperoleh makanan dan minuman rohani adalah jiwa yang terpuaskan kebutuhannya yang paling hakiki. Kebahagiaan hidup selalu berkaitan dengan kepuasan jiwa. Kebahagiaan sejati itulah yang diberikan Yesus Kristus bagi setiap orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Keyakinan bahwa kebahagiaan hidupnya tidak ditentukan oleh banyaknya barang yang dimilikinya harus ditindaklanjuti dengan tidak mengkonsumsi sesuatu hanya karena menginginkannya. Tidak mengkonsumsi sesuatu hanya karena dorongan untuk mendapatkan atau melakukannya. Keputusan tidak mengkonsumsi sesuatu hanya karena terbiasa membelinya. Tindakan konsumsi harus didasarkan kepada kebutuhan. Kebutuhan adalah apa yang diperlukan manusia supaya tetap hidup dengan baik. Membeli sesuatu karena membutuhkannya. Sedangkan berbagai keinginan untuk mendapatkan atau melakukan sesuatu harus ditempatkan di belakang kebutuhan. Ketika orang mencukupkan dirinya dengan menahan dirinya dalam mengkonsumsi sehingga keuangannya tertata dengan baik, jiwanya akan tentram. Suatu ketentraman batin berkelanjutan karena telah menata dirinya sesuai dengan kebenaran Tuhan. Ketentraman batin berkelanjutan karena mengetahui bahwa dirinya aman sebab telah dikelola sesuai dengan rancangan Sang Pencipta kehidupan. Ketentraman batin berkelanjutan karena Tuhan menjaga dan mengarahkannya menuju keadaan yang nyaman dengan mencukupkan segala kebutuhan hidupnya.